Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hai yang ada di rumah. Hello Eben and Emily. Hello Vide. Hello Wewe. Hello Kaylin. And everybody yang sedang menonton saat ini ya. Selamat hari Minggu, selamat kita bisa bersukacita kembali dalam sekolah minggu Reform Exodus Community. Asik ya, wow luar biasa. Yuk, karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita siapkan diri kita yang terbaik untuk bisa bernyanyi bersama, untuk bisa juga mendengarkan cerita hari ini yang juga keren banget. Kenapa keren? Udah kelihatan belum? Dari bajunya Kak Shirley yang so princess ya. Karena memang keren juga ya. Baju Kak Shirley keren, sekeren juga nih. Bahkan mungkin cerita hari ini lebih keren dari bajunya Kak Shirley tuh. Penasaran kan? Nah makanya adik-adik yang ada di rumah bisa segera untuk menyiapkan diri. Kita mau untuk memulai ibadah kita dengan berdoa. Oke, siapkan semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup dan tundukkan kepala. Kita mau sungguh-sungguh ya berdoa kepada Tuhan. Semuanya bisa diletakkan dulu mainannya. Kita mau bicara loh sama Tuhan. Ya, jadi kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke, sudah siap? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa sudah memberikan kami banyak sekali kesempatan untuk bisa belajar di sekolah melalui Zoom, bisa juga bertemu dengan keluarga kami, dan juga kami bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan ceritamu pada sekolah minggu hari ini. Siapkanlah hati kami, siapkanlah pikiran kami, seluruh tubuh kami ya Tuhan, agar kami siap untuk bisa memuji nama Tuhan, untuk bisa mendengarkan ceritamu, dan kami bisa bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Sebab Tuhan adalah pokok kami dan kami adalah carang-carangnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap untuk memuji Tuhan katakan, Amin. Yeay. Oke, luar biasa. Kak Shirley bisa melihat semuanya sudah sangat siap ya untuk memuji Tuhan ya. Nah, karena kita hari ini akan mendengarkan cerita yang keren banget ya. Kita mau dong untuk tahu kenapa sih kita kok perlu untuk mendengarkan cerita yang keren ini. Ada yang tahu nggak ya kira-kira? Ada yang tahu kenapa ya? Oh yes, wah itu siapa itu ya, ada yang jawab ya, pinter banget loh, keren ya. Nah betul, karena kita mau untuk bisa bertumbuh, berbuah ya, seperti apa yang Tuhan Yesus ingin kita bisa lakukan ya. Nah karena Tuhan itu adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya atau rantingnya, cabang-cabang pohon itu ya, yang tidak bisa bertumbuh kalau misalnya kita tidak menempel pada pokok anggur. Dan bagaimana caranya bertumbuh? Dengan cara mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari, dan berdoa serta melakukannya firman Tuhan itu setiap hari. Ayo adik-adik ngaku nih, sudah belum melakukan firman Tuhan setiap hari? Apa-apa? Belum? Oh ada yang bilang sudah? Wah, puji Tuhan buat yang sudah melakukan firman Tuhan setiap hari ya. Untuk yang belum, ayo semangat ya, kita mau untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Oke? Siap? Nah, yuk kita mulai dengan juga memberikan terbaik dengan memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Yuk semuanya boleh bangkit berdiri. Ayo Kak Shirley tunggu ya semuanya. Ayo berdiri, berdiri.
Nah, nanti Kak Sherly akan memberikan gerakannya. Adik-adik di rumah bisa mengikuti gerakan Kak Sherly ya sambil menyanyi bersama-sama. Oke, siap ya? Yuk kita akan pujikan Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Oke, wow, Kak Sherly bisa lihat semangatnya dari adik-adik yang ada di rumah yang sangat terasa di sini sampai terasa panas ya. Oke, silahkan adik-adik boleh duduk kembali ya. Wow, keren sekali ya. Yesus adalah pokok dan kita adalah caranya. Yuk Kak Sherly ajak untuk bisa bertumbuh dan untuk bisa terus belajar ya, berbuah menjadi berkat untuk banyak orang. Amin ya. Sekarang kita mau dong untuk bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Cerita yang sangat keren. Sampai Kak Sherly udah pakai ini ya, baju princess ya. Nah, kenapa ya kita hari ini akan belajar dari tokoh yang sangat luar biasa, yang sampai mungkin kalau Kak Sherly dengarkan lagi ceritanya tuh akan sangat terkagum-kagum ya, sangat merasa orang ini keren sekali ya, kok bisa melakukan hal yang seperti itu ya. Dan dia tinggalnya di daerah kerajaan-kerajaan gitu. Siapa ya? Kayaknya udah ada adik-adik yang udah tahu ya. Wih, keren tuh. Buat yang belum tahu, yuk nanti kita akan dengarkan sama-sama. Tapi kita mau nyanyikan dulu satu pujian ya. Kita mau untuk menjadi bejana. Bejana itu seperti wadah gitu ya. Wadah yang dulunya tuh masih lunak ya, yang seperti tanah liat, clay gitu ya. Nah itu yang kalau misalnya dibentuk, itu akan menjadi sebuah bejana atau wadah yang bisa digunakan. Nah adik-adik, kita mau ya untuk bisa menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kita mau untuk taat, kita mau untuk belajar setia kepada Tuhan, kita mau untuk belajar bisa menjadi anak-anak yang semakin luar biasa ya. Kita mau nyanyikan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidup
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Hai hai hai. Nah, adik-adik, tidak terasa ya, sudah 1 minggu berlalu dan hari ini kita sama-sama untuk beribadah. Kita sama-sama sudah memuji Tuhan bersama siapa tadi? Kak Shirley. Nah, sekarang saatnya kita mau sama-sama ngapain ya? Main game? Oh, kita main game dulu ya. Nih, Kak Vena punya gambar. Perhatikan ya. Kak Vena kasih waktu 15 detik atau 30 detik untuk memperhatikan gambar ini. Oke? Perhatikan baik-baik ya. 1, 2, 3. Jangan lupa perhatikan baik-baik gambar yang ada di layar yang sudah Kak Vena tampilkan. Oke ya, Kak Vena hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, adik-adik sudah perhatikan gambar yang Kak Vena tampilkan tadi? Nah, Kak Vena pengen tahu nih, adik-adik, coba sebutkan 3 sayur yang ada di gambarnya Kak Vena tadi. 3 sayur, 3 saja. Bisa? Ada apa aja ya? Oke. Apa-apa? Oh, ada brokoli. Iya, betul. Ada apa lagi tadi ya? Ada tomat. Oke lah. Ada apa lagi ya? Ada jamur enggak? Wah, keren ya. Bisa ya sebutkan 3 buah yang ada di gambarnya Kak Vena. Nah, sekarang kalau satu lauk yang tadi ada di gambarnya Kak Vena, ada yang tahu enggak ya? Satu saja lauk yang ada di gambarnya Kak Vena. Apa? Daging. Oke deh. Oke, thank you ya sudah main sama Kak Vena. Nah, adik-adik, ketika kalian fokus, ketika kalian melihat tadi ya, melihat dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, ternyata kalian bisa menyelesaikan apa? Menyelesaikan pertanyaannya Kak Vena, menjawab pertanyaan Kak Vena dengan baik. Nah,
Coba kalau kalian tidak memperhatikan dengan baik apa yang terjadi ya. Nah, pasti kesulitan tadi nyebut yang Kak Vena tanyakan. Nah, jadi yuk kita sama-sama ya. Hari ini kita mau sama-sama fokus untuk belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti. Kalau sudah mengerti, nanti kita bisa dengan pertolongan Tuhan, kita bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita setiap hari. Oke, sebelum Kak Vena cerita, Kak Vena mau ajak kita berdoa. Oke, semua sikap yang baik, semua sikap yang sungguh-sungguh karena kita mau berbicara kepada Tuhan. Oke ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti. Sehingga Tuhan, kami juga Tuhan tolong untuk dapat melakukan firman Tuhan setiap hari. Karena kami mau hidup membuat Tuhan Yesus senang. Mau membuat Tuhan Yesus tersenyum ketika melihat kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan tolong juga Kak Vena supaya dapat bercerita dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi ada gambar ya, sayur, ada gambar lauk ya. Kita hari ini akan bercerita tentang sekelompok anak muda, yang memilih makanan yang terbaik, memilih makanan yang waktu mereka mau makan, mereka ingat loh apa yang Tuhan katakan, mereka ingat loh peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Siapakah dia? Nah, sebelum Kak Vena cerita tentang kelompok pemuda ini, Kak Vena ingin tanya, adik-adik ingat tidak pada masa pemerintahan Raja siapakah kerajaan Yehuda hancur dan orang-orangnya dibawa ke Babel? Kerajaan siapa? Kerajaan siapa? Raja siapa? Oke, good job semua. Raja Zedekia. Nah, adik-adik tahu enggak? Sebelum Raja Zedekia, sebenarnya kerajaan Babel, pasukannya Raja Nebukadnezar itu sudah datang ke Yerusalem. Dan mereka mengambil semua perkakas bait Allah, benda-benda yang di bait Allah diambil, dibawa ke kuil mereka, ke tempat dewanya mereka, ke tempat ibadahnya mereka. Dan pada waktu itu Raja Nebukadnezar juga membawa orang-orang dari kelompok bangsawan. Apa itu Kak kelompok bangsawan? Kelompok orang yang punya jabatan tinggi, dihormati banyak orang gitu ya. Dan juga pada waktu itu anak-anak muda yang pandai-pandai, yang cerdas-cerdas dibawa oleh Raja Nebukadnezar pada masa Raja siapa? Sebelum Raja Zedekia tentunya, yaitu Raja Yoyakim. Jadi pada waktu Raja Yoyakim, orang-orang dari kerajaan Babel, pasukannya Raja Nebukadnezar sudah pernah datang ke Yehuda. Mereka membawa orang-orang muda yang cerdas, orang-orang muda yang pandai, gitu ya, dibawa ke negaranya, ke tempat orang Kasdim ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di sana, di tempatnya orang Kasdim, di tempatnya orang-orang Babel, berkumpullah orang-orang muda yang cerdas, yang pandai, termasuk orang-orang muda yang berasal dari Yehuda, gitu ya. Nah, namanya adalah kelompok anak ini adalah 1. Daniel. Siapa?
Daniel. Terus temannya Daniel ada 3, jadi mereka ada 4 anak muda yang Kak Vena mau ceritakan hari ini, yaitu Daniel, Hananya, terus Misael, terus Asaria. Siapa? Ayo coba, masih inget enggak? Kak Vena bantu tulis di sini ya. Daniel, siapa lagi? Hananya, terus siapa lagi? Misael, terus Asaria. Bisa ingat kalau belum Kak Vena tampilkan nih gambarnya. Ingat ya, Daniel, Hananya, terus Misael, siapa lagi? Asaria. Nah, ini 4 anak muda dari bangsa Yehuda. Mereka adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai. Nah, akhirnya Raja Nebukadnezar waktu itu bilang kepada pegawai istana ya, pegawai istana dikasih tahu supaya anak-anak muda ini diajari, bukan hanya Daniel ya, bukan hanya Daniel dan teman-temannya, tapi semua anak-anak muda yang pandai yang ada pada saat itu dikumpulkan untuk apa? Mereka belajar menulis dan belajar bahasa orang Kasdim. Nah, adik-adik, mereka akan belajar selama berapa tahun? Coba dihitung jarinya Kak Vena. Iya, selama 3 bulan. Oh bukan, 3 hari. Oh bukan, selama 3 tahun. Mereka 3 tahun harus belajar, dididik, belajar banyak hal di bawah pengawasan pegawai istana tentunya. Nah, pada waktu itu raja juga memberikan satu perintah bahwa mereka semua anak-anak pandai ini, bukan hanya Daniel dan 4 temannya ya, tetapi semua yang berkumpul di situ, yang anak-anak muda yang pandai itu diberi makanan dari diberi makanan yang biasanya dinikmati oleh raja. Ya, tentunya lezat ya. Kalau diberi makanan dari yang biasanya dimakan raja, rasanya Kak Vena juga suka tuh, gitu ya. Nah, juga minumnya dikasih minuman anggur. Karena raja pada waktu itu ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak muda yang pandai itu, gitu ya. Nah, tetapi adik-adik tahu enggak? Daniel dan 3 temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria, mereka ini anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka pada waktu itu melihat makanan yang makanan biasa dinikmati oleh raja, minumannya anggur. Mereka menolak. Mereka tidak mau makan makanan itu. Kenapa ya? Kenapa mereka tidak mau? Kan itu lezat. Karena mereka ingat tentang peraturan yang Tuhan berikan. Mereka ini kan anak-anak muda dari Yehuda. Bahkan mereka itu namanya artinya bagus loh adik-adik. Daniel itu artinya Tuhan adalah hakim. Terus Hananya artinya Tuhan itu mengasihi. Yo, keren kan? Misael artinya siapakah yang seperti Tuhan? Nggak ada yang sama seperti Tuhan. Bahkan Asaria namanya artinya Tuhan adalah penolong. Nah, mereka bukan hanya punya arti nama yang bagus, tapi mereka juga ingat sekali tentang peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Yehuda, termasuk apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Mereka perhatikan itu. Dan ketika mereka melihat hidangan yang diberikan, sekalipun itu hidangan yang lezat, yang rasanya enak sekali nih kalau dimakan gitu ya, tetapi mereka ingat makanan-makanan yang disediakan itu
dilarang oleh Tuhan. Makanan-makanan yang dilarang, yang dihidangkan itu Tuhan sudah peringatkan mereka tidak boleh memakannya. Wah, mereka ingat itu adik-adik. Akhirnya mereka bilang sama itu juru makannya, orang yang bertugas untuk menyiapkan hidangan bagi anak-anak muda yang pandai ini, yang tidak hanya Daniel dan teman-temannya, tapi semua. Daniel dan teman-temannya mengatakan begini, berikan kepada kami sayur-sayuran dan air untuk kami minum. Wah, pada waktu itu orang yang bertugas menyediakan makanan adik-adik, bingung. Dia bilang, wah, nanti kalau ternyata setelah kamu makan makanan yang dari sayur-sayuran dan air untuk diminum, dan ternyata kamu badanmu, tubuhmu ini gak sebagus yang lain, dan raja akan menyalahkan aku. Waduh, aku takut. Gitu ya, gak mau. Nah, waktu itu Daniel dan teman-temannya bilang gini saja, kasih waktu 10 hari untuk melakukan percobaan. Jadi Daniel dan teman-temannya minta 10 hari mereka makan sayur dan minum air saja. Tidak makan seperti yang dihidangkan, yang adalah makanan raja dan juga anggur. Kasih 10 hari saja. Setelah itu, tuanku, kata Daniel, boleh melakukan seperti yang tuanku mau. Daniel mau 10 hari jadi pembuktian, jadi waktu untuk membuktikan apakah badannya Daniel dan teman-temannya ini lebih buruk dibandingkan anak-anak muda yang lain yang mau menikmati makanan raja. Gitu ya. 10 hari saja. Kalau sudah 10 hari, nanti dilihat yang menghidangkan makanan boleh melakukan apa saja yang menurut dia baik. Benar adik-adik yang dikasih Tuhan. 10 hari Daniel, Hananya, Misael, Azaria, mereka makan makanan yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Mereka tidak makan makanan yang dihidangkan untuk raja, juga tidak minum anggur. Kenapa? Karena mereka ingat tentang apa yang Tuhan katakan tentang bagaimana makan makanan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, setelah 10 hari, apa yang terjadi ya? Orang yang bertugas menyiapkan makanan melihat, wah, ternyata Daniel dan teman-temannya badannya lebih sehat dibandingkan mereka yang makan makanan raja. Nah, adik-adik, Tuhan melihat itu, Tuhan senang dengan sikapnya Daniel. Kakak-kakak yang sudah bisa buka Alkitab dan baca, coba buka di dalam Daniel pasal pertama ayat yang ke-8. Nah, Daniel dengan menolak makanan yang dihidangkan dari makanan raja, memilih makanan yang menyenangkan hati Tuhan, makanan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, gitu ya. Tuhan senang melihat sikapnya Daniel itu. Nah, dikatakan Daniel tidak melakukan yang salah dengan sikapnya itu. Dan buktinya apa adik-adik? Tuhan memperhatikan itu. Tuhan menunjukkan Daniel sekarang badannya sehat. Badannya lebih baik dibandingkan yang lainnya. Daniel dan teman-temannya terbukti bahwa pilihan mereka tidak salah. Dan Tuhan senang dengan sikap mereka. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kemudian
petugas makanan ini, mereka menyiapkan makanan yang sesuai yang Daniel dan teman-temannya mau, khusus untuk Daniel dan 3 temannya. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu. Ingat tadi berapa tahun mereka harus belajar? 1, 2, 3. 3 tahun berlalu. Waktunya mereka bertemu dengan Raja Nebukadnezar. Kemudian semua anak-anak muda yang sudah belajar tadi ya, selama 3 tahun berjumpa dengan Raja Nebukadnezar. Dan Raja Nebukadnezar akhirnya berbicara, berbincang-bincang, ngobrol, ngomong-ngomong dengan anak-anak muda ini, termasuk dengan Daniel dan 3 temannya tadi. Dan Raja Nebukadnezar melihat Daniel dan 3 temannya ini adalah anak-anak yang luar biasa pandai, mengalahkan orang-orang pandai yang ada di Babel pada waktu itu. Nah, dikatakan di ayat 20 di dalam kitab Daniel pasal yang pertama, kepandaian Daniel, Hananya, Misael, Azaria 10 kali lebih pandai dibandingkan orang-orang pandai di kerajaan Babel. Nah, siapa yang bikin mereka pandai adik-adik? Yaitu Tuhan. Tuhan membuat Daniel dan teman-temannya memiliki kepandaian yang luar biasa. Sehingga apa? Raja senang dengan mereka, dengan 4 sekawan ini. Dan mereka menjadi pegawai istana, bekerja di kerajaan Babel, tentunya dengan hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari kisah Daniel ini kita belajar. Pertama, Daniel sekalipun berada di tempat asing, di tempat yang jauh dari rumahnya, dia tetap ingat tentang firman Tuhan. Daniel sekalipun tidak diawasi oleh mama papanya, Daniel tetap taat dengan firman Tuhan. Karena Daniel tahu siapa Tuhannya. Tuhannya adalah Allah yang luar biasa berkuasa, Allah yang mengasihi Daniel, Allah yang adil, Allah yang keren deh pokoknya gitu ya. Daniel tahu siapa Tuhannya, dan Daniel tahu bahwa dia sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan harus taat. Dimanapun Daniel berada, kapanpun itu Daniel harus taat. Sekalipun melihat sesuatu yang lezat, makanan yang enak, tapi Daniel tahu makanan itu dilarang oleh Tuhan, Daniel memilih untuk tetap taat. Sekalipun dia melakukan yang berbeda dengan orang-orang yang di sekitarnya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar hari ini tentang ketaatan. Taat bukan hanya bilang nurut, bukan. Tapi taat itu berarti kita nurut dimanapun kita berada. Apakah ada yang mengawasi kita atau tidak, kita tetap nurut. Sekalipun kita jauh dari rumah, kita tetap nurut. Kita tetap taat. Dan yang paling penting, kita selalu mengingat firman Tuhan dan kita taat melakukan firman Tuhan. Ya, kita belajar yang pertama dari Daniel tentang ketaatan. Dimanapun, kapanpun, ada atau tidak ada orang melihat, tetap ingat firman Tuhan dan taati firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita taat, ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Daniel sama keempat temannya, ketika dia taat, mungkin orang melihat, wah, Daniel ini kok aneh ya, ada makanan enak kok pilih makanan yang hanya sayur dan minum air saja. Mungkin orang-orang melihat, Daniel ini memilih hal yang tidak baik gitu ya. Tapi adik-adik lihat, Tuhan
tidak pernah meninggalkan Daniel dan keempat temannya. Tuhan menyertai Daniel. Bukan keempat ya, ketiga temannya, 4 sama Daniel. Tuhan menyertai Daniel dan ketiga temannya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat, mungkin kita akan menghadapi kesulitan. Mungkin kita akan tidak enak. Ya, ketika kita taat tidak menyontek misalkan ya, berarti kita harus belajar lebih keras, belajar lebih rajin. Kita mengalami susah payah gitu ya. Tapi percayalah, ketika kita taat Tuhan senang. Dan saat itu juga sekalipun susah, sekalipun berat, sekalipun tidak enak karena harus taat, Tuhan melihat dan memperhatikan kita. Tuhan akan menolong sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan. Karena kenapa? Karena kita mau belajar. Sekalipun kita berbeda, sekalipun kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat sama firman Tuhan dan tidak melakukan seperti yang banyak orang lain lakukan, kita mau menunjukkan bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ya, nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, nanti ketika kalian tumbuh besar gitu ya, setelah sekolah SD selesai, SMP, SMA, kuliah, bekerja, nah mungkin kalian akan tinggal jauh dari orang tua gitu ya, tidak ada yang mengawasi. Mungkin juga guru-guru sekolah minggu kalian sudah tidak lagi dapat mengingatkan kalian. Tetapi ingat, ada Tuhan yang selalu menyertai kalian. Jadi tetaplah taat, tetaplah menurut apa yang firman Tuhan katakan. Karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan berarti jadi miliknya Tuhan. Jadi kepunyaannya Tuhan. Gitu ya. Nah, berarti kita harus taat. Kenapa kita taat? Karena kita miliknya Tuhan. Kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Karena kita anak-anaknya Tuhan. Jadi kita harus taat. Di mana kita taat? Dimanapun, kapanpun. Kalau taat kita mengalami kesulitan, jangan takut. Ada Tuhan yang memperhatikan kita. Oke, kita belajar ya. Kak Vena juga belajar. Gitu ya. Kak Vena juga belajar. Ketika Kak Vena sendirian, ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada adik-adik yang memperhatikan, apakah Kak Vena taat? Kak Vena mau belajar taat. Adik-adik juga ya, belajar taat. Belajar untuk melakukan yang Tuhan suka. Oke? Oke, sip. Yuk kita mau berdoa. Kita mau minta tolong Tuhan, supaya Tuhan selalu menolong kita menjadi anak-anak taat. Tuhan yang sudah menolong Daniel dan tiga temannya, Tuhan yang sama yang akan menolong kita, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar. Tuhan begitu mengasihi umat Tuhan. Daniel dan ketiga temannya sekalipun berada di tempat yang jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman sebangsanya, tapi Tuhan memperhatikan mereka. Dan Tuhan sudah menolong mereka untuk taat. Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan, tolong kami untuk kami mau taat. Tolong kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dimanapun, kapanpun, dan sampai kami besar nanti, kami mau taat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan bahwa lebih baik kami menjadi anak-anak taat, karena di situ ada sukacita, di situ ada Tuhan yang selalu menopang dan menolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, jangan lupa ya, kakak-kakak yang sudah bisa buka Alkitab sendiri, baca Alkitab sendiri, bisa dibuka di dalam Daniel pasal yang pertama. Dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung, ada yang belum bisa dimengerti, bisa tanya kakak-kakak sekolah minggu via Zoom jam berapa? Jam 11. Oke, bye-bye. Sampai ketemu di Zoom ya. Wow, keren sekali. Tadi kita sudah mendengarkan cerita yang sangat luar biasa ya. Yuk, kita mau untuk belajar ya, biar bisa semakin taat, semakin setia sama Tuhan. Walaupun memang jalannya tidak mudah, banyak orang-orang yang gak suka kalau kita itu berbuat baik. Nah, itu dia tantangannya ya adik-adik. Memang jalannya itu sulit. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Kita pasti bisa melalui, kita bisa melakukan semuanya karena Tuhan selalu menolong dan menyertai kita ya. Jadi yuk kita harus berani, kita harus percaya bahwa ketika kita taat dan setia, Tuhan pasti akan menyertai langkah kita. Amin ya. Oke deh adik-adik, sekarang kita mau untuk menyiapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Dan kita akan untuk mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan juga menanggapi cerita yang sangat luar biasa. Kita mau untuk berjalan serta Yesus kapanpun, dimanapun, apalagi ya, ya itu aja sih ya. Kapanpun, dimanapun, dan apapun yang kita lakukan. Nah itu ya, kita mau untuk jalan serta dengan Yesus. Oke, kita nyanyi sama-sama. Oh iya, jangan lupa kita akan bangkit berdiri juga. Yuk kita mau untuk berdiri. Sama seperti tadi, Kak Shirley akan memberikan gerakan. Semua adik-adik yang ada di rumah ikuti ya, sambil bernyanyi dengan sukacita. Kita mau untuk berjalan serta dengan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Wow, keren sekali ya. Kita mau untuk jalan serta Yesus. Jalan dalam duka, waktu kita sedih, ataupun juga waktu suka, waktu kita senang. Kita mau untuk jalan serta Yesus kapanpun, dimanapun, dan apapun yang kita lakukan ya. Yuk sekarang kita mau untuk juga memberikan bagian kita kepada Tuhan melalui persembahan ya. Nanti nomor rekeningnya akan dimunculkan di layar seperti biasa. Sepertinya adik-adik juga sudah hafal ya. Papa mama juga sudah hafal. Tapi gak apa-apa, Kak Shirley akan bantu untuk mungkin ada adik-adik yang masih baru. Hai ya. Senang sekali mungkin ada adik-adik yang juga baru bergabung dan baru menonton di video YouTube ini. Mungkin juga boleh ikut berpartisipasi untuk memberikan bagian kita dalam persembahan ke nomor rekening yang ada di layar saat ini.
Dan juga mungkin ada bagi adik-adik yang saat ini mungkin menonton YouTube gitu ya. Wah, acara apa ini ya? Dan juga mau gabung dalam Zoom sekolah minggu. Kami sangat terbuka sekali untuk bisa ikut join dalam sekolah minggu Reform Exodus Community. Jadi silahkan ya buat adik-adik yang pingin ikutan. Kita mau bersukacita bersama, kita mau belajar bareng-bareng dalam Zoom juga bisa dilakukan ya. Mungkin nanti bisa ditampilkan ya, ada kontak person di layar. Jadi nanti bisa langsung menghubungi nomor itu untuk bisa langsung mungkin mau untuk bergabung dalam sekolah minggu Reform Exodus Community. Oke, sudah dicatat untuk nomor rekening dan nomor telepon? Sip? Oke, kita mau untuk tutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan mengucapkan terima kasih ya Tuhan. Ini memang benar-benar cerita yang sangat keren ya. Dan kita semua mau untuk berkomitmen janji sama Tuhan ya. Kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan mau ya. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik semuanya kita satu dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita mau serahkan untuk persembahan kita pada hari ini dan juga ucapan syukur kita kepada Tuhan atas firman Tuhan dan juga puji-pujian yang bisa kita lakukan pada hari ini. Mari semuanya sudah dalam sikap doa yang baik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak. Bapak sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji Engkau, mendengarkan cerita hari ini dan memberikan persembahan kepadamu ya Bapak. Kiranya persembahan yang mungkin jauh daripada sempurna ini Tuhan mau untuk menerimanya ya Bapak. Dan kiranya persembahan ini pun bisa semakin memperluas kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Bapak. Dan juga kami sungguh bersyukur untuk cerita yang boleh kami dengar. Ajar kami untuk bisa selalu taat dan setia kepadamu. Walaupun jalannya mungkin tidak mudah, walaupun banyak sekali kesulitannya, walaupun kami seringkali rasanya ingin menyerah dan marah terhadap semua hal. Tapi kami ingin belajar ya Tuhan agar bisa menjadi anak-anak yang terus berbuah, menyenangkan hati Tuhan melalui ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Tolong kami ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan tangan-Mu. Dan kami juga ingin berdoa untuk mungkin ada teman-teman kami, atau mungkin keluarga dari teman-teman kami, atau mungkin kami sendiri, dan juga keluarga kami mungkin ada yang sakit. Kiranya Tuhan yang bantu untuk sembuhkan. Dan juga kami ingin berdoa untuk bangsa kami Indonesia, agar bangsa kami bisa segera pulih, dan kami juga bisa segera melakukan aktivitas kami seperti biasa, mungkin bersekolah ataupun mungkin jalan-jalan seperti dulu. Tolong kami dan bangsa kami ya Bapa, dan kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Oke, sampai di sini untuk video YouTube Sekolah Minggu Rek pada hari ini. Kak Shirley dan kakak-kakak Sekolah Minggu yang lainnya menantikan kalian di Zoom ya. See you and God bless you all.